Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat ilmu. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan bahasan dari hadis yang ke-7, yaitu ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Dan sudah sampai di pembahasan agama itu nasihat bagi kaum muslimin secara umum, ya. An-nasihah li ummatil muslimin ammah, untuk kaum muslimin secara umum. Ini saya sudah rangkum apa yang berkaitan dengan nasihat itu, agama itu nasihat bagi kaum muslimin, ini teman-teman. Jadi yang kita pahami agama itu nasihat bagi muslimin adalah pertama, sesama kaum muslimin harus saling mencintai. Kemudian harus saling menghargai. Kemudian harus saling menghormati. Kemudian harus saling membantu atau tolong menolong. Kemudian harus saling mengingatkan. Kemudian harus saling menutupi aib, ya, atau rahasia kita, rahasia mereka. Kemudian yang terakhir adalah harus saling mendatangkan kemaslahatan, ya, baik untuk kemaslahatan dunia ataupun akhirat, dan menjauhkan kemudaratan, baik kemudaratan dunia ataupun kemudaratan akhirat. Ini teman-teman poin-poin yang kita pahami dari yang dimaksud agama itu nasihat bagi kaum muslimin. Sekali lagi saya baca, yang dimaksud agama itu nasihat bagi kaum muslimin secara umum adalah saling mencintai, kemudian saling menghargai, kemudian saling menghormati, kemudian saling membantu atau saling tolong menolong, kemudian saling mengingatkan, kemudian saling menutup aib atau rahasia, kemudian saling memberi kemaslahatan, ya, baik kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat, dan saling menjaga, ya, untuk terjadinya kemudaratan, ya, untuk kita semuanya, baik di dunia terlebih nanti mudarat di akhirat. Baik teman-teman, nanti kita akan menampilkan hadis-hadis, ya, dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan agama itu nasihat bagi kaum muslimin. Saya mulai dengan pertanyaan, bagaimana menumbuhkan rasa cinta?
Nah, ini perlu teman-teman ya. Perlu menumbuhkan rasa cinta. Karena ketika kita tidak tahu, kita tidak akan cinta ya. Jadi ada di dalam syariat kita, syariat Islam, cara untuk menumbuhkan rasa cinta. Cinta yang benar ya. Cinta yang proporsional sesuai dengan ketentuannya. Nah, teman-teman, insya Allah teman-teman sudah tahu ya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta di diri kita ya, dan di diri orang lain. Jawabannya ini teman-teman. Jawabannya ada di surah Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ini Allah berikan kepada kita cara untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta. Cinta itu letaknya di dalam hati ya. Jadi cinta adalah termasuk di antara amalan batin ya. Cinta adalah salah satu amalan batin, amalan hati. Tapi bisa diketahui ya, amalan hati itu bisa diketahui ya. Secara lahiriah bisa diketahui. Namun sekali lagi bahwa cinta adalah amalan hati. Maka tidak bisa dibohongi ya. Tidak bisa dibohongi apakah orang ini cinta atau tidak. Allah sudah memberikan ciri-cirinya. Nah, ini dia. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka kasih sayang. Nah, ini ya. Jadi cara menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita sehingga nanti nampak di lahiriah kita dari rasa cinta kita itu adalah dengan beriman. Tapi belum selesai ya. Karena banyak orang-orang yang beriman kenyataannya tidak seperti yang diharapkan ya. Kelihatannya berkasih sayang, kelihatannya menghargai, kelihatannya saling menghormati, kelihatannya saling membantu. Ternyata semuanya hanya kamuflase saja ya. Tidak sesungguhnya lahir dari dalam hatinya. Makanya di sini sebenarnya ayat ini pun menerangkan tentang orang munafik ya, bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya orang yang serius keimanannya, tapi juga orang-orang munafik. Kenapa? Tidak setiap orang yang beriman itu beramal soleh ya. Tidak setiap orang yang beriman itu beramal soleh. Makanya dalam ayat lain Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Nah, itu artinya tidak semua orang beriman itu benar imannya. Nah, maka Allah tunjukkan kepada kita, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang serius terus mencari ilmu, mencari hidayah dari Allah, zadahum, pasti Allah akan tambahkan kepada mereka ya, yang mereka inginkan. Dan dibuktikan dengan apa? Wa atahum taqwahum. Allah nampakkan tanda hidayah sudah diberikan oleh Allah, ketakwaan. Ya, ketakwaan. Nah, takwa itu ini teman-teman, amal soleh. Semua amal-amal yang lahir dari ketakwaan, ada contohnya, ada perintahnya, ya, ada konsekuensinya, itulah amal soleh. Amal yang tata caranya sesuai dengan yang Allah kehendaki di dalam Al-Quran dan Rasulullah mencontohkannya dalam hadis.
itulah amal soleh. Itulah lahir dari keimanan yang benar. Ya. Kalau ternyata tidak demikian, maka itu namanya kemunafikan. Ya, jadi tidak semata-mata beriman, tapi harus dari keimanannya ini, kata Allah, lahirkan amal-amal yang soleh. Lahirkan amal-amal yang soleh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi ayat ini sebenarnya menjadi parameter buat kita ketika kita beramal soleh. Apakah amal soleh ini serius lahir dari hati, ya, atau hanya kamuflase saja? Baik, saya bawakan penjelasannya. Minimalnya apa yang harus kita pahami ketika alladzina amanu di sini. Innalladzina amanu billahi wa rusuli atau wa rasuli. Ya, ini maksud iman di sini bukan sekedar saya beriman, tapi buktikan iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Belum selesai kata para ahli tafsir, wa saddaqu bima ja'ahum min indi rabbihim, dan dibuktikan dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul kepada mereka atau buat mereka dari sisi Allah. Ya. Apa yang dibawa teman-teman? Kitab Al-Quran, ya, dan Al-Hadis. Dua-duanya tidak boleh dipisahkan, ya. Harus menjadi satu. Ya. Nah, setelah bukti kita soddakna, kita membenarkan, dibuktikan dengan fa'amilu bihi, beramal, ya, beramal. Di antara bukti beramalnya fa'ahallu halalah. Kalau yang sudah jelas dihalalkan, halalkan. Yang sudah jelas diharamkan, haramkan. Halal haram, teman-teman, bukan hanya berkaitan dengan material duniawiyah, makanan, minuman, bukan hanya seperti itu. Tapi termasuk amal-amalan. Ya. Banyak yang umat Islam tidak paham ketika bicara halal haram, seakan hanya material saja, hanya duniawiyah saja, makanan, minuman, pakaian, ya. Tapi tidak berbicara masalah amal-amalan. Nah, ini juga sama masuk ke dalam halal haram. Amal-amalan ibadah yang ada contohnya itulah halal. Sedangkan tidak ada contohnya itulah haram. Nah, kita sebagai bukti beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul buat kita dari Allah, ya. Di samping kita mengamalkan, kita pun harus tahu mana amal yang benar, mana amal yang tidak benar, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, ini yang dimaksud fa'ahallu halala wa harramu harama. Ya, kalau memang ada contohnya, kita lakukan, kita dukung. Tidak ada contohnya, tidak. Nah, inilah maksudnya fa'ahallu halala wa harramu harama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mulai, oh ternyata banyak umat Islam yang belum seperti dalam ayat ini. Nah, nanti akan nampak dari konsekuensi ayat ini. Apa kata Allah? Kalau imannya sudah benar, kemudian melahirkan amal-amal yang saleh, ya, maka Allah janjikan, sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah akan tumbuhkan, Allah akan tanamkan, dan terus tumbuh dan tumbuh berkembang di dalam hati mereka rasa cinta, rasa kasih sayang. Kalau sudah terjalin rasa kasih sayang, nanti akan saling hormat menghormati, ya. Seperti itu teman, saling harga menghargai, ya. Seperti itu, saling bantu membantu, saling menutupi aib. Itu bukti dari Allah sudah memasukkan ke dalam hati orang beriman yang imannya benar, yang dibuktikan dengan amal saleh tadi. Rasa cintanya Allah masukkan, tumbuh berkembang, saling menghargai. Tapi saling menghargainya tidak salah, ya, tidak salah. Kenapa?
Karena ketika mencintai Allah pun kita harus paham seperti apa atau bagaimana yang dimaksud mencintai karena Allah ini. Kalau dari awal cintanya salah, mencintai karena Allahnya salah, benci karena Allahnya salah, nanti cara menghormatinya pun salah, cara menghargainya pun salah, cara tolong menolongnya pun salah, dan seterusnya salah. Dan makanya diawali dari cinta yang benar karena Allah, benci yang benar karena Allah. Kalau tidak begitu, semuanya salah, semuanya keliru teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi, saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, itu semuanya adalah lahir dari karena rasa cintanya tadi. Gitu teman-teman ya. Dan sekali lagi, bagaimana menumbuhkan rasa cinta yang menjadi amalan batin kita supaya bisa melahirkan yang lainnya adalah dengan cara perbaiki terus keimanan kita. Bukti iman kita baik adalah melahirkan amal-amal yang soleh, ya, melahirkan amal-amal yang soleh. Nah, tadi menghargai, menghormati itu adalah kelanjutan dari amal soleh, bentuk kesempurnaan dari amal-amal soleh. Ya, sudah pernah saya sampaikan ke teman-teman surah Al-Asr, ya, wal 'asr, demi masa, ya, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah, ini ya, ini selesai di situ berarti belum menyempurnakan keimanan. Padahal masih ada lanjutannya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini menyempurnakan keimanan. Ya. Jadi kalau kita hanya sampai beramal soleh saja tapi belum tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, belum sempurna keimanan kita. Ya, walaupun kita selamat tapi belum sempurna. Maka disempurnakan dengan tadi yang sedang kita bahas, saling menghargai, saling menghormati, ya. Itu diantara bentuk saling tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ya, dibuktikan dengan saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling menutupi aib, saling menghilangkan dan menjauhkan dari kemudaratan. Nah, itu teman-teman ya. Baik. Kita lihat berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salam bainakum. Ini amal soleh, ya. Dengan amal soleh akan melahirkan rasa cinta. Amal solehnya di sini berupa ifsa'us salam, berupa menyebarkan kalimah salam. Ya. Assalamualaikum. Nah, maka di sini ifsa'us salam, penyebaran salamnya yang benar, ya, nggak boleh dicampur-campur. Kalau dicampur-campur ya berarti tidak benar, maka tidak akan tumbuh di dalam hati yang seperti ini rasa cinta yang benar. Nanti cintanya tadi kamuflase, ya, cintanya kamuflase. Ketika cintanya kamuflase sebenarnya tidak punya kekuatan, ya. Karena hakikat kekuatan adalah dari Allah. Nah, kata Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak masuk surga atau tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Berarti cinta mencintai ini adalah hasil dari keimanan. Tapi belum selesai, kata Rasulullah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu
yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling cinta mencintai atau saling mencintai. Apa itu? Sebarluaskan salam di antara kalian. Itu teman-teman ya. Sebarluaskan salam, assalamualaikum secara lafaz ya, secara lafaz. Tapi secara maknanya semua bentuk keselamatan ya. Tadi yang sedang kita bahas, cinta mencintai, hormat menghormati dan lain sebagainya. Itu adalah makna yang tersembunyi di dalam kalimat assalamualaikum. Makanya ucapan assalamualaikum ini ibadah teman-teman. Ya. Ibadah. Ini ranahnya luas, dunia dan akhirat. Maka kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum secara sembarangan. Diatur. Ya. Diatur. Untuk apa? Untuk sesama muslim. Untuk sesama muslim. Terlepas di sana ada kemunafikan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi secara fisik dia muslim. Kita sampaikan assalamualaikum. Tidak dengan yang lain, ya, tidak dengan yang lain. Nah, kita jangan ikut-ikutan, ya. Kenapa? Ini aturannya. Rasul menyuruh kita sebagai umat Islam ifsha'us salam, ya, menyampaikan salam. Salamnya sudah diajarkan. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman ya. Jadi ucapan salam adalah doa yang kaitannya, yang cakupannya luas dunia dan akhirat. Seperti itu ya. Jadi ketika kita membiasakan mengucapkan assalamualaikum tapi kita pahami maknanya, yang sebenarnya ini pun muncul dari kasih sayang, maka akan memunculkan kasih sayang berikutnya. Jadi assalamualaikum bainakum. Ya. Di akhir zaman sebagai tanda-tanda kecil hari kiamat, ucapan salam itu akan terjadi alal ma'rifah, ya. Akan terjadi ucapan salam alal ma'rifah. Hanya dikhususkan kepada yang sudah dikenal saja. Ucapannya bisa beda-beda. Bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga assalamualaika. Seperti apa yang dimaksud alal ma'rifah ini? Ucapan salam dikhususkan kepada orang yang sudah dikenal saja. Ketika teman-teman ada di satu tempat, di sana ada satu teman yang kita kenal. Kita mengucapkan salam hanya untuk teman saja yang kita kenal. Ucapannya walaupun assalamualaikum. Kum itu untuk banyak orang. Untuk banyak orang. Ya. Tapi kita maksudkan ucapan itu hanya ditujukan kepada satu teman kita. Itu namanya assalamu alal ma'rifah. Terlebih karena kita sudah bisa bahasa Arab, tidak lagi kum, lebih khusus lagi assalamu alaika. Itu namanya assalamu alal ma'rifah. Kita ketemu, semuanya kenal, tapi tetap kita mengucapkan ke salah satu dari teman-teman yang kita tahu dengan assalamu alaika atau assalamu alaikum. Semuanya itu namanya salam alal ma'rifah, dan itu akan terjadi ya di akhir-akhir zaman sebagai tanda-tanda kecil dari terjadinya hari kiamat. Nah, sementara Rasulullah memerintahkan apa? Ifsha'us salam. Ya, sebisa mungkin jangan khusus. Jangan khusus. Apalagi di depan kita teman-teman kita semuanya. Nah, inilah ujian ya. Ujian buat kita terkadang seperti itu. Sulit untuk mengucapkan salam ya. Kepada orang lain sulit ya, apalagi kalau sambil jalan. Nah, jadi seharusnya kita mampu seperti ini teman-teman ya. Seharusnya masuk minimarket, assalamualaikum, seharusnya begitu ya. Tapi kita terkadang berat sekali ya.
Tapi tidak berarti tidak berdosa. Tidak berarti ya, bukan berarti kita menjadi berdosa, enggak. Ya. Karena apa? Mengawali menyampaikan salam adalah sunnah. Ya, bukan berarti jadi kalau enggak mengucapkan salam berdosa nih, enggak. Dan bukan berarti kalau gitu tidak tumbuh nih rasa cinta dalam hati kita, belum tentu. Ya. Belum tentu. Karena di tempat-tempat tertentu mungkin yang agak sulit bagi kita untuk menyampaikan ucapan salam tersebut. Tapi kalau sudah ketemu teman, insya Allah ya. Bahkan dalam hadis ucapan salam, tadi mengucapkan salam, terus ketemu lagi, salam lagi, kata hadis. Walaupun hanya terhalang oleh satu pohon, satu tembok, tadi ketemu, terhalang satu tembok, ketemu lagi, ucapkan salam lagi. Tapi kita kayak kalau sering-sering kayak gimana gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya itulah di antara sunnah ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini mendukung ayat yang tadi teman-teman, bahwa rasa cinta ini nanti Allah akan suntikan ke dalam hati kita ketika kita beramal yang soleh. Ya, beramal yang soleh. Dan ucapkan salam bukan sekedar di lisan, tapi kita pahami makna salam tersebut, ya, keselamatan. Banyak orang-orang yang tidak paham ketika akan bertemu atau bertamu ke rumah seseorang. Ya. Ucapan salamnya tidak diatur. Terkadang sampai 10 kali, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata saya, ini orang banyak-banyak banget salamnya. Padahal sunnahnya berapa kali? 3 kali, ya, 3 kali. Makanya diatur. Assalamualaikum. Kok nggak ada jawaban lagi? Belum ada jawaban lagi. Tidak ada pulang. Begitu aturannya. Ya, jangan memaksakan sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berarti dia mengucapkan salam, dia belum paham. Pertama makna salam, kedua aturannya. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak yang belum mengerti tentang salam. Padahal ini adalah tuntunan syariat. Terus kalau kita mau masuk ke rumah, kita juga tidak mentang-mentang rumah sendiri ini nggak perlu salam-salaman. Ternyata tidak begitu. Tetap disunahkan, ya, disunahkan mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamu alaina wa ala ibadika salihin, atau seperti itu ya. Jadi kalau ke rumah sendiri dan kita tahu ya di dalam rumah tidak ada orang, maka ucapannya boleh Assalamualaikum, Assalamu alaina wa ala ibadika salihin, atau wa ala ibadillahi salihin, atau boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, apa yang ada dalam hadis ini adalah nasihat dari Rasulullah SAW, sekaligus cara yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulnya untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita. Ya. Dan dari cinta yang Allah sudah tumbuhkan, tumbuh yang lainnya seperti saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Baik. Berikutnya, an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Ya, ditambahkan, kalau tadi kita hanya suruh beramal soleh ya untuk menumbuhkan cinta, sekarang ditambah untuk menyempurnakan keimanan, ya, untuk menyempurnakan keimanan. Sebenarnya tadi pun sama, sudah bentuk kesempurnaan, ya, sudah bentuk kesempurnaan. Tapi ini dipertegas, ya, dipertegas. Jadi ciri kesempurnaan iman seseorang, ya, dari keimanannya adalah ini, menumbuhkan rasa cinta, tapi cintanya karena Allah.
Ya, nah itu tadi teman-teman. Sekarang banyak yang cintanya bukan karena Allah, cintanya karena sesama manusia, ya, cintanya karena sesama manusia. Akhirnya mengucapkan salam ditambah-tambah, ya, bukan salam yang ibadah, ya, bukan salam ibadah lagi, tapi salamnya salam toleransi yang keliru, ya. Kalau itu terjadi di umara, di ulama, gimana itu teman-teman, ya? Seharusnya kan umara ulama itu memberikan kepada kita adalah suri tauladan. Nah, maka kita di sini dipahamkan teman-teman, ya. Jadi walaupun itu para umara yang mengucapkan salam bermacam-macam, tidak harus kita ikuti. Hanya berat ketika misalnya teman diangkat sebagai pejabat, nanti diwajibkan mengucapkan tata cara salam seperti itu, nah, itu berat. Nah, jangan sampai nanti mencari dalil untuk melegitimasi supaya gak apa-apa itu. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita harus komitmen kalau itu adalah unsur ibadah. Maka kalau sudah itu unsur ibadah, jangan kita mau mencampur adukannya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang hak dan batil sementara engkau tahu, ya, ini yang hak, ini yang batil. Jangan campur adukan, kata Allah. Kalau sudah dicampur adukan, lemah imannya, ya. Berarti hanya beriman saja, ya. Tidak beramal soleh. Kalaupun ada amal solehnya, sudah terkontaminasi. Ini teman-teman, ya. Dulu di masa Rasulullah, di masa sahabat, innal munafiqin yukhbi'una. Orang-orang munafik itu yukhbi'un, menyembunyikan. Takut, ya. Takut karena orang-orang yang munafik dulu kalau benar-benar ini bisa langsung dibereskan, diselesaikan, ya. Dulu bersembunyi, takut. Kalau sekarang gimana? Jangankan sekarang teman-teman, di masa tabi'in saja itu sudah ada yang yuzhirun terang-terangan, apalagi sekarang, ya, apalagi sekarang, ya. Jadi seakan-akan itu bukan sesuatu, bukan celah agama, itu seakan-akan biasa. Nah, kalau orang sudah menganggap enteng amal-amal agama, meremehkan amal agama, maka yazdad akan bertambah kemunafikannya, wa iyadzubillah, ya. Akhirnya tidak menganggap bahwa itu adalah amalan kemunafikan. Ini teman-teman, ya. Jadi alhamdulillah walaupun kita hanya sebagai rakyat, ya, tapi itulah bentuk penjagaan dari Allah, ya. Jadi ketika kita melihat mereka diposisikan di jabatan ini, kita tahu, ya, kita tahu kalau orang Arab at-tasbih fi jaibi. At-tasbih fi jaibi artinya kita tahu modalnya kok. Ya. Tapi kalau sudah diposisikan di pejabat, maka ya itu sudah tanggung jawabnya lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi dunia dan akhirat. Makanya hati-hati, ya, kita jangan mencari-cari alasan untuk melegitimasi yang sudah ditetapkan oleh syariat bahwa ini haram, katakanlah ini halal tadi sudah, ya, wa ahallu halalah wa harrama harama, harus seperti itu teman-teman. Nah, baik, jadi untuk kesempurnaan iman ini adalah mencintai karena Allah. Seperti apa mencintai karena Allah itu teman-teman, ya. Mungkin saya cinta karena Allah. Kita tinggal lihat saja, Allah tidak pernah mengajarkan kepada hambanya kecuali beramal yang soleh.
Ya, patokannya ya bahwa Allah tidak pernah mengajarkan kepada hambanya kecuali yang mendatangkan pahala. Nah, untuk membuktikan cinta karena Allah, semua yang kita lakukan terhadap siapapun harus berorientasi pada pahala. Ya, pahala. Dan kalau sudah pahala, sudah ada tata caranya. Tadi iman. Ya, iman. Jadi hakikat iman itu sebenarnya adalah ilmu yang dipahami dengan benar dan menuntut kita beramal yang benar. Itu hakikat iman. Yang disebut dengan amal soleh. Ya. Kalau baiknya bukan karena Allah, baiknya karena selain Allah, ya, maka itu tidak disebut dengan amal soleh. Ya. Walaupun baik, ya, walaupun baik, tapi baiknya versi masyarakat, versi manusia. Kita ingin baik itu versi Allah. Baik versi Allah mendatangkan pahala. Kalau baik versi manusia tidak mendatangkan pahala. Ya, jadi mencintai karena Allah artinya apa yang kita lakukan kepada siapapun orientasinya ridho dari Allah, pahala dari Allah. Untuk mendapatkan ridho dari Allah, tata caranya sudah jelas ada. Untuk mendapatkan pahala dari Allah, tata cara sudah jelas ada. Seperti itu. Nah, begitu juga abghadalillah, benci karena Allah. Ya, benci karena Allah pun begitu. Ya. Kita punya teman itu teman akrab, tapi dia melakukan amal-amal yang buruk. Nah, maka kita harus benci kepada dia karena Allah. Jadi bencinya karena dia melakukan amal-amal yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Jadi artinya secara fisik boleh kita tetap dekat dengan dia, tapi secara batin kita menolak dan bentuk kebencian kita kepada dia, kita nasihati dia. Jadi ketika benci karena Allah dan cinta karena Allah ini akan terpadu. Ya, ketika ada seseorang teman melakukan amal-amal yang buruk, ya kita benci. Nah, tapi bentuk bencinya kita diantaranya melahirkan kebaikan, nasihati dia. Ya, nah itulah kalau sudah karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, ya sudah bencinya benci hawa, ya, benci syahwat, ya, akhirnya permusuhan. Wa'iyadzubillah, ya. Wa'atalillah, memberi pun karena Allah, bukan karena ingin diberi hal-hal yang lain yang sifatnya duniawiyah. Ya. Kalau bahasa jabatan jadi nyogok, jadi suap, ya. Jadi memberi bukan karena Allah itu berarti suap. Ya. Memberi bukan karena Allah berarti suap kepada siapapun sebenarnya, ya. Suap, wa'iyadzubillah. Apalagi kalau jelas di dunia pekerjaan, di dunia apa, ya. Kemudian waman alillah, menghalang-halangi atau mencegah, ya, atau melarang pun karena Allah, bukan karena syahwat, bukan karena syubhat. Nah, kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah, faqad istakmalal iman, maka imannya sempurna. Imannya sempurna, ya. Jadi dengan semuanya ini kita benar-benar dibersihkan hati kita dari segala penyakit hati, ya. Maka kita terus minta kepada Allah dengan doa, ya Allah, bersihkan dari hati kami segala penyakit hati, ya. Dan bersihkan hati kami dari dosa-dosa, ya. Ya Allah, a'udzubika min ilmin la yanfa', ya. Kami mohon kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak punya rasa takut kepada Engkau, ya. Wa min nafsin la tasma', dan dari jiwa yang tidak pernah puas kepada Engkau. Diberi ini enggak terima, diberi ini enggak bersyukur, ya. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar, ya. Jadi akan berkonsekuensi seperti teman-teman. Ketika hati tidak takut kepada Allah, itu tandanya ilmu tidak bermanfaat, ya. Ketika ilmu tidak bermanfaat, maka jiwanya pun enggak merasa puas dengan pemberian Allah. Maka sudah otomatis doanya tidak diterima oleh Allah. Doanya tidak didengar. Ya.
Jadi kalau ingin doa didengar, berarti kita berusaha isi hati kita dengan ilmu, manfaatkan ilmu kita. Ya, dengan apa? Dengan amal-amal yang saleh seperti itu. Dengan lebih berhati-hati lagi ketika kita beramal. Baik. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslimi. Nah, orang Islam dengan orang Islam yang lain adalah Saya sudah sampaikan ke teman-teman definisi ya di dalam bahasa Arab yang kemudian di dalam syariat yang jamaknya ikhwan atau ikhwatun ya. Jadi jamak untuk akhun ada dua. Bisa ikhwanun, bisa ikhwatun ya. Itu disebut kapan? Ketika ada kesamaan. Baik kesamaan dalam hal-hal yang positif ataupun kesamaan dalam hal-hal yang negatif. Itu ya. Nah, di hadis ini Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi makna yang terkandung dalam hadis ini ya, di awal-awal ini ada pelajaran berupa peringatan dan berupa perintah ya. Di antara perintahnya, jadilah engkau muslim yang bersaudara ya. Tadi saling cinta mencintai, saling bantu membantu dan lain sebagainya dalam hal-hal yang positif. Dengan cara bagaimana? Samakan persepsi kita, samakan amal-amal kita. Nah, baru itu ikhwah. Jadi samakan ya. Samakan amal-amal kita dalam beragama ya. Samakan visi dan misi kita. Visi kita apa? Menjaga agama Allah. Misi kita apa? Beramal yang soleh. Nah, ketika visi dan misi sudah sama, itulah yang dimaksud al-muslim akhul muslim. Nah, kalau berlainan ya belum belum ikhwan, belum ikhwah. Jadi disebut sebut ikhwah kalau antara satu dengan lainnya sama amal-amalnya. Ya, sama amal-amalnya. Begitu juga Allah menyamakan orang dengan setan. Ketika amal-amal dia seperti setan. Ya. Di antara ayat yang Allah sampaikan kepada kita tentang saudaranya setan adalah berbuat mubadzir. Berbuat mubadzir adalah menggunakan harta benda kita bukan untuk kepentingan taat kepada Allah. Orangnya mubadzir ya. Al-fa'il yusamma mubadzir. Pelakunya disebut mubadzir. Perbuatannya disebut tabdzir. Nah, orang yang melakukan tabdzir disebut mubadzir. Allah saudarakan, Allah mempersaudarakan orang ini dengan atau kepada syaitan. Nah, teman-teman begitu. Maka kalau kita ingin Allah persaudarakan kepada muslim yang lain, maka kata hadis ini persamakan amal-amalnya. Ya, persamakan amal-amalnya. Nah, kalau tidak sama, ya bukan saudara sebenarnya. Ya. Maka sebenarnya dengan ahlu bid'ah kita bukan saudara sebenarnya. Ya. Kalau melihat hadis ini dengan ahlu bid'ah bukan saudara, makanya sulit untuk menjalin kasih sayang dengan ahlu bid'ah sulit. Kenapa? Itu syariat sudah mengatakan begitu. Ya. Syariat sudah menyampaikan kepada kita. Sulit untuk menyatukan dengan ahlu bid'ah. Kenapa? Karena belum satu visi, belum satu misi. Ya. Jadi yang menjadikan kita seperti itu siapa? Syariat kita, Allah. Dalam rangka apa? Menjaga kita. Ya, dalam rangka menjaga kita. Maka jangan kita
gak apa-apa dalam rangka berdakwah lah, saya ikut dulu dengan mereka. Nggak bisa seperti itu, ya, tidak bisa seperti itu. Baik, nah kemudian la yakhunuhu wa la yakdzibuhu. Apa di sini artinya? Maka jangan mengkhianatinya, wala yakdzibuhu, dan jangan mendustainya, ya. Jadi jangan sampai dibohongi, jangan sampai dikhianati, ya. Kemudian wala yakhdhulu, ya. Wala yakhdhul di sini jangan dibiarkan, ya. Jangan dibiarkan. Khodala sama sebenarnya maknanya, ya. Hampir sama dengan mengkhianati. Nah, kullul muslimi alal muslimi haramun irduhu. Setiap muslim harus saling menjaga kehormatannya. Irdun itu kehormatannya, ya. Di sini diberikan contoh harta. Masih ingat teman-teman, kehormatan itu ada 4, ya. Kalau kita kembali ke maqasid syariah, maqasid syariah ada 5, agama itu sendiri. Nah, ditambah 4. Nah, 4 ini namanya irdun, kehormatan. Apa saja 4? Nafas diri kita, akal diri kita, akal kita, kemudian harta benda kita dan keturunan kita. Ini namanya irdun. Itu namanya kehormatan, ya. Kehormatan ini akan bisa selamat dengan menjaga agama. Ketika agama dijaga, maka kehormatan akan dijaga oleh agama. Jadi harus saling menjaga, ya. Sekali lagi, irdun 4. 1 diri kita sendiri yang disebut dengan nafas, kemudian akal, ya, yaitu hati yang sudah berisi ilmu agama, kemudian mal, harta benda kita, dan nasal, keturunan kita, anak cucu kita. Nah, itu semuanya adalah irdun. Nah, kata Rasulullah SAW, melalui hadis ini kita diperintah untuk menjaga kehormatannya. Tadi dengan mengucapkan salam itu sebenarnya menjaga kehormatan. Mengucapkan salam yang benar, ya, yang berdasarkan syarat itu dalam bentuk menjaga kehormatan, ya. Tapi kalau dengan salam yang salah itu sama saja dengan sedang tidak menjaga kehormatan, ya. Seperti teman-teman, agama sedang tidak dijaga, otomatis agama pun akhirnya tidak menjaga. Nah, jadi harus sampai ke sana sebenarnya, ya. Kita dalam memahami agama. Jangan asal ini kebaikan, ini demi kebaikan, ini dalam rangka toleransi agama. Justru agamanya jadi dirusak, ya. Akhirnya kehormatannya pun rusak, ya. Sekali lagi, kehormatan ada 4, ini harus dijaga. Dan mengapa Allah ciptakan agama? Allah ciptakan syariat, tujuannya untuk menjaga 4 ini, ya. Allah ciptakan agama Islam, di dalamnya berisi syariat, berisi kurikulum, itu tujuannya untuk menjaga irdun, menjaga diri kita, menjaga akal kita, menjaga harta benda kita, menjaga keturunan kita. Ketika agama kita tidak dijaga, dengan tidak mengamalkan benar, maka 4 ini sudah tidak terjaga. Ya, sudah tidak terjaga. Kalau sudah tidak terjaga, berarti tujuan dari diciptakannya syariat oleh Allah belum tercapai. Belum tercapai, ya. Nah, kalau belum tercapai, ya berarti kita harus perbaiki kembali, ya. Perbaiki kembali agama kita. Nah, baik teman-teman. Wadamuhu, dan hartanya, dan darahnya. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan at-taqwa hahuna, ya. Takwa itu sambil menunjuk ke sini, at-taqwa hahuna, menunjuk ke dada. Artinya apa? Takwa itu letaknya di dalam hati. Berarti takwa itu termasuk amalan hati, sebagaimana cinta, ya, sebagai amalan hati. Nah, bukti dari ketakwaan, ya tadi Allah Rasul sebutkan, harus bersaudara. Jadi bukti ketakwaan harus saling bersaudara. Jangan berkhianat, jangan mengkhianati, ya. Jangan membohongi, ya, dan lain sebagainya yang negatif-negatif. Tapi kebalikannya, berikan yang positif. Itu semuanya bukti dari ketakwaan yang Rasul tunjukkan adanya di dalam hati. Ya, hahuna.
Bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhahu muslimin. Kata Rasulullah, cukuplah seseorang itu sudah disebut buruk, disebut jahat. Nah, ya. Kapan? Ayyahkira akhahu al-muslim. Kalau dia, ini dia, merendahkan, menghinakan saudaranya sesama muslim, ya. Jadi kalau kita meremehkan, siapa sih Abu Thalib? Saya tahu Abu Thalib lah. Nah, itu sudah merendahkan, meremehkan. Maka kata Rasul apa? Dia adalah orang yang buruk. Ya, keislamannya buruk berarti. Nah, maka di sini harus kita jaga, ya, perasaan kita harus jaga. Di antara bentuk kita menghargai teman kita yang lahir dari kecintaan adalah jangan jangan menghinakan, ya, jangan mencaci, jangan meremehkan, ya. Ketika ada perbedaan, ya sudah, kalau kita sesama yang sudah kenal sunnah, kita harus paham, perbedaannya ini perbedaan tanawu, ya. Selama perbedaannya bukan tadad, kita hargai, ya, kita hargai seperti itu. Kenapa? Karena sulit, ya, untuk menyatukan itu sulit, ya. Selama itu tanawu, perbedaan yang masih diperbolehkan di dalam syariat, maka berjalan bareng. Jangan sampai karena ada perbedaan, ya, kita memaksakan dia harus sama dengan saya. Itu namanya tidak menghargai. Nah, kalau sudah tidak menghargai, berarti rasa cintanya sedang terkontaminasi, ya. Jadi semuanya menghargai, menghormati, tidak saling mencaci, lahir dari hub, lahir dari cinta, ya. Dan cinta bisa diperjuangkan dengan beramal yang saleh, yang benar. Baik teman-teman. Jadi kata Rasulullah, cukuplah seseorang itu dianggap buruk, yaitu apabila meremehkan saudaranya yang sesama muslim. Mungkin satu lagi. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin ayyahjura akhah fawqa thalathi layalin. Janganlah kalian saling membenci, itu ya, tabaghad. Jangan saling membenci, ya. Wala tahasadu, dan jangan saling mendengki, ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, alias jangan saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal alias berdosa alias sudah melakukan sesuatu yang haram, ya. Siapa? Bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam atau 3 hari. Maksudnya apa? Bermusuhan, ya. Bermusuhan sampai lewat dari 3 hari 3 malam, maka ini adalah haram, ini adalah perbuatan dosa. Maka bagaimana sikap kita kalau terjadi? Harus segera, ya, saling memaafkan, ya. Harus segera saling menumbuhkan kembali rasa cinta, rasa hormat, rasa menghargai dan lain sebagainya, teman-teman, ya. Jadi kalau lewat 3 hari, ya, dipertanyakan keimanannya, ya, dipertanyakan keimanannya. Bagaimana kalau kita lama tidak ketemu, yang diawali dengan seperti tadi, diawali dengan clash dulu, sampai lama nggak bertemu. Apakah kita akan masuk ke hadis ini? Tergantung, ya. Kalau kita lama tidak bertemu, tidak bermaksud seperti yang Rasulullah sampaikan di sini, insya Allah aman, ya. Dibuktikan dengan apa? Kita doakan saudara kita yang awal perpisahannya
karena permusuhan, ya, karena clash, kita doakan dia, ya. Nah, kalau seperti itu insya Allah tidak termasuk ke dalam hadis ini. Nah, kalau dianya masih tetap tidak memaafkan, ya sudah, kita berlepas diri, ya, dari hal yang semacam ini, ya. Adapun hati kita tetap kita bersihkan, ya. Makanya jangan berhenti, terus minta kepada Allah, ya Allah, bersihkan hati hamba dari segala penyakit hati, ya, yang akan merusak amal-amal hamba, ya. Di antaranya tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Teman-teman, waktunya sudah cukup. Sekarang lebih cepat siang, ya. Maka masih ada beberapa hadis, ya, dan ayat, tapi nanti sisanya Sabtu depan saja. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus mempelajari ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, yang tujuannya agar kita semakin diakui oleh Allah sebagai ibadullah, sebagai hamba-hamba Allah, ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk menjadi ibadullah alias abdullah. Dan ini adalah bentuk kemuliaan. Ketika seseorang disebut oleh Allah abdun, itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah menyebut Rasul dengan abdun, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Allah Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya, abdun, ya. Jadi sebutan abdun adalah sebutan yang mulia dari Allah untuk kita. Itu saja teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.